Sobat Milenial, masih bersama saya Dita Ruspendi dalam ngobrol bareng, dan kali ini saya masih ngobrol bareng Ustadz Agus Salim di sini dari Lajnas ya, Pak Ustadz. Wah, ini tadi pemaparan Pak Ustadz di segmen 1 sudah membuat getaran di hati setiap kami yang menyaksikan Pak Ustadz ini, jadi mulai terpanggil ya, kewajiban dakwah ini sebenarnya wajib ya Ustadz. Wajib. Jadi setiap kita yang mengaku dirinya muslim, setiap kita yang mengaku dirinya beriman, maka melekat kewajiban dakwah itu. Ustadz, kalau konsekuensi orang yang tidak meninggalkan dakwah bagaimana? Tentu kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan, mengabadikan kisah orang yang meninggalkan dakwah dari seorang nabi, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Beliau tidak meninggalkan bahkan, tetapi malah berpindah. Ini kalau sampai meninggalkan mungkin konsekuensinya lebih besar. Bagaimana suatu hari Nabi Yunus pada saat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertugas di sebuah negeri namanya negeri Nainawa. Di negeri Nainawa ini kalau sekarang kita lihat daerah wilayah Irak. Wilayah Irak. Nah, pada saat Nabi Yunus bertugas di negeri Nainawa, apa yang terjadi? Seluruh kaum negeri Nainawa menolak dakwanya Nabi Yunus untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Yunus berdoa kepada Allah, "Ya Allah, pindahkan saya ke tempat wilayah dakwah yang lain, karena mereka tidak mau menyembah Engkau ya Allah." Namun saat itu Allah belum menjawab doanya Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus berijtihad, ya, berkesimpulan mengambil sikap untuk kemudian pindah. Pada saat beliau menaiki sebuah kapal, ternyata kapal yang ditumpangi Nabi Yunus overload, keberatan manusia. Akhirnya sang pemilik kapal itu ingin menurunkan manusia-manusia. Ketika diundi yang pertama, undian kedua, undian ketiga, Masya Allah, Nabi Yunus namanya terus muncul. Akhirnya Nabi Yunus ketika teringat, wah, ini karena kesalahanku, ini petunjuk dari Engkau ya Allah, karena meninggalkan negeri Nainawa. Seketika beliau dilemparkan ke lautan, dimakan oleh ikan paus. Sampai berhari-hari beliau, Masya Allah, di dalam perut ikan paus. Di dalam perut ikan paus kemudian beliau menyadari dan berdoa kepada Allah. Apa doanya? Doanya mungkin kita sudah familiar, para pemirsa mungkin sudah sering dengar. Doa Nabi Yunus adalah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi kalau kita berdoa itu pastikan kita mentauhidkan Allah dulu. Apa itu mentauhidkan? Meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta yang dapat mengampuni, memudahkan, mengatur segala urusan, apalagi kita manusia. Jadi mentauhidkan dulu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, kita puji Allah. Barulah kemudian ini kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Di situ Nabi Yunus mengakui bahwa beliau termasuk orang-orang yang zalim karena beliau menyadari meninggalkan negeri Nainawa sebelum Allah memberikan petunjuk. Akhirnya beliau keluar dari perut ikan paus, Masya Allah, beliau kembali ke negeri Nainawa dan mulai diterima, mulai kembali berdakwah. Tetapi ternyata negeri Nainawa tetap tidak mau menerima dakwah Nabi Yunus dan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dari sini kita bisa mengambil kesimpulan tentang wajibnya dakwah dan konsekuensi bagi kita yang meninggalkan dakwah. Begitu pula konsekuensi bagi orang yang ketika diseru dakwah Islam dia tidak mau menerima, maka dia akan mendapatkan konsekuensi pula. Bisa kalau zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, itu ketika umat menolak dakwah Islam untuk menyembah Allah, maka Allah akan langsung turunkan azabnya. Tetapi kalau zaman Nabi Muhammad, Masya Allah, beliau berdoa betul kepada Allah agar kiranya azab itu ditangguhkan, Masya Allah. Artinya kita yang seorang muslim, kita yang seorang mukmin wajib melekat kepada kita untuk berdakwah. Kemudian konsekuensi tidak mau berdakwah, maka itu juga akan melekat kepada kita bagi yang tidak mau berdakwah Islam. Kemudian orang yang tidak mau menerima dakwah pula akan mendapatkan konsekuensi pula. Jadi semua itu akan memiliki konsekuensi selama kita tidak menyembah Allah. Karena memang tugas kita di dunia ini hanya satu, Mbak. Di dalam surat Az-Zariyat Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin, manusia kecuali kalian beribadah kepada aku, kata Allah. Jadi tidak diciptakan kita hanya untuk main-main, hanya untuk menjadi seorang yang miliarder, kaya raya, profesional.
pintar ini dan itu, kita diminta semua kejadian, perilaku, amal, kegiatan, aktivitas itu harus benar-benar menjadi nilai-nilai ibadah. Seperti itu, Mbak. Kembali lagi ke pertanyaan yang paling saya penasaran, Pak Ustadz. Ini sudah mulai tergerak nih hati kita. Ternyata dakwah itu wajib. Setelah ini mungkin saya akan lebih tegas lagi mungkin ke anggota keluarga mungkin ya, tentang pentingnya berdakwah bagi kita sebagai umat muslim. Tapi kadang ada pertanyaan, bagaimana dong? Ini kan saya memang tidak bisa secara teknis begitu, Pak Ustadz, tidak bisa secara teknis menjadi pendakwah. Secara keilmuan masih kurang, mungkin kemudian profesi pun sulit menyesuaikan waktunya. Bagaimana dong, Pak Ustadz? Iya, kewajiban dakwah adalah kewajiban kita semua. Kalau kewajiban dakwah itu sudah menjadi sebuah kewajiban, maka setiap kewajiban itu Allah akan mintakan pertanggungjawaban. Apakah kita telah menyelesaikan, menjalaninya, terus kemudian seberapa maksimal kita. Terlepas nanti dampaknya orang mau atau tidak, itu urusan Allah, karena itu hidayah datangnya dari Allah. Kemudian dakwah itu yang paling utama adalah dakwah kepada keluarga kita. Maka Allah akan tanya bagaimana kita berdakwah kepada keluarga kita, menyeru keluarga kita. Tetapi tidak hanya sebatas itu, Mbak. Dakwah juga lebih luas lagi kepada lingkungan kita dalam satu perumahan. Tetapi tidak hanya sebatas itu. Tetapi dakwah juga akan ditanya bagaimana kondisi orang-orang yang ada di dalam satu negara yang hidup bersamanya. Ini kita tidak berbicara tentang dakwah di luar negeri sana, di Afrika, di daerah-daerah yang sangat memprihatinkan di luar negeri. Kita mungkin lebih fokus negara di mana kita tinggal. Sehingga kewajiban dakwah itu lebih wajib lagi ketika kita berdakwah di dalam negeri kita daripada harus keluar negeri kita. Karena bagaimana mungkin kita mau memperhatikan daerah luar kalaulah satu negara yang kita tinggali belum benar-benar memahami siapa itu Allah. Seperti orang-orang di tempat kami bertugas, Masya Allah, kami sudah sampaikan, mereka orang-orang di pedalaman tak berpakaian, tak berbaju. Mereka ketika diberikan Al-Quran, Masya Allah, ini yang sangat saya membuat miris itu adalah ada lembaga-lembaga yang kemudian menyalurkan Al-Quran, menyalurkan buku-buku, Iqra. Kemudian Al-Quran dan Iqra ini dibagikan, dipoto, dilaporkan kepada yang menyumbang. Kemudian Al-Quran dan Iqra itu, Masya Allah, oleh masyarakat pedalaman dibuang. Al-Quran dilempar ke sungai, dibuang. Saya kadang miris, kenapa? Mereka hanya mengirimkan dan memberikan Al-Quran tetapi tidak ada yang mengajarkan. Ini masalah, ini problem. Akhirnya apa? Masyarakat pedalaman benar-benar mereka buta terhadap apa yang seharusnya mereka ketahui. Sehingga Masya Allah, dengan adanya program dakwah pedalaman yang dilakukan oleh Dewan Dakwah ini, Masya Allah, sangat memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada masyarakat pedalaman. Coba bayangkan yang awalnya satu daerah, satu pulau itu tidak pernah makan beras, tidak pernah makan nasi. Begitu dai sampai, kita tanam padi, panen raya, dan sampai sekarang terus menanam. Ada satu daerah yang sebelumnya tidak punya penghasilan. Begitu dai datang, kita mulai bercocok tanam pohon nilam. Sekarang sudah menghasilkan sari-sari nilam, dijual ke para PT-PT. Masya Allah. Kemudian ada dai-dai yang kemudian datang, Masya Allah, yang awalnya daerah pesisir-pesisir tidak punya penghasilan lantaran ikan-ikan susah. Dia masih punya simpanan-simpanan karena diajak membudidayakan rumput laut. Jadi begitu dai datang, desa terang, dai datang, desa berkah. Masya Allah. Nah, jadi kalau misalkan masyarakat sudah menjawab dakwah di keluarganya, dakwah di tetangganya, dakwah di sekitarnya, harus bisa juga menjawab ketika Allah tanya, wahai fulan, wahai fulana, apakah engkau telah memikirkan tentang dakwah mereka yang ada di pelosok-pelosok daerah terasing, tertinggal di pedalaman? Kalau ternyata engkau sudah, kan enak kita jawabnya di hadapan Allah, ya Allah, saya sudah membantu, saya sudah mensupport, saya sudah berangkat. Dan semua itu akan dalam lingkaran circle-nya orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Bahasanya sobat milenial ya. Iya, sobat milenial yang dirahmati Allah. Nah, terakhir nih Mbak, dari penjelasan tentang kewajiban dakwah adalah Dewan Dakwah tahu betul bahwa ini tugas bukan tugas kita sendiri. Karena memang kerja dakwah ini adalah kerja bersama, kerja gotong royong. Sehingga Dewan Dakwah mendirikan sebuah lembaga ya khusus, lembaga amil zakat nasional yang telah terseleksi dan terdaftar di Badan Amil Zakat Nasional Indonesia.
Nah, karena memang di Basnas ini kan ada beberapa karakteristik lembaga yang resmi terdaftar di pemerintah. Salah satunya adalah Lasnas. Masya Allah sampai dengan sekarang Lasnas ini, Lasnas Dewan Dakwah, mereka transparan keuangannya, kemudian penyalurannya tepat sasaran. Insya Allah semuanya berkah. Semua berkah. Oke, amin. Berarti kalau saya tangkap Pak Ustadz, dengan membantu jalannya para dakwah, para dai itu menjalankan tugasnya, itu berarti bisa menggugurkan kewajiban berdakwah bagi kita. Insya Allah. Ini ada hadisnya, Mbak, ada dalilnya. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, "Man jahaza ghazian fi sabilillahi faqad goza." Barang siapa yang membantu perbekalan untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, maka dia mendapatkan pahala yang sama walaupun fisiknya tidak sampai di medan juang sana. Masya Allah. Artinya masyarakat sahabat milenial yang tidak bisa berangkat, kemudian dia tidak mampu berangkat, waktu yang tidak dia miliki karena sibuk, mungkin fisik yang sudah tidak kuat, mungkin ya, itu tetap mendapatkan pahala dan gugur kewajibannya selama dia mau membantu perbekalan orang-orang yang berjuang. Karena memang para dai ini disebut dengan fisabilillah, orang-orang yang sedang berada di jalan Allah. Bagaimana tidak, mereka menyeru manusia-manusia agar mengenal Allah, menyeru manusia-manusia agar semakin kenal dengan Allah. Yang belum Islam jadi Islam, yang Islam semakin Islam, yang sudah Islam mengajarkan lagi kepada keturunan-keturunannya tentang Islam. Insya Allah ini akan terus berjalan sustainable sampai dengan hari kiamat amal jariahnya. Mulai terbuka ya pemikiran kita sobat milenial, gimana kita bisa membantu para dai dan daiyah untuk menjalankan tugasnya, itu sudah termasuk kita ini sudah menggugurkan kewajiban dakwah. Kewajiban kita. Wah, luar biasa. Mengenai teknisnya Pak Ustadz, kalau boleh nggak cerita kalau misalnya untuk waktu dakwah ke pedalaman kemarin itu bagaimana Pak Ustadz surveinya, kemudian supaya kita yang ingin menggugurkan kewajiban berdakwah itu benar-benar yakin mantap jalannya lewat Laznas nih, bagaimana Pak Ustadz teknisnya menyalurkan bantuan para dermawan ini kepada para dai-daiyah di sana? Nah, di dalam hadis Rasulullah jelas tadi dikatakan bahwa orang yang membantu perbekalan untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, perbekalan itu banyak, Mbak, modelnya. Sehingga alhamdulillah Lasnas Dewan Dakwah ini membuat beberapa program-program yang sangat dibutuhkan oleh para dai-dai di pedalaman dan masyarakat yang ada di pedalaman. Kita ketahui itu Masya Allah, di pedalaman itu tidak hanya sebatas orang-orang yang kaya raya, tidak ada. Mereka masuk kategori golongan orang-orang yang fakir. Jadi kalau ada zakat bisa disalurkan ke sana. Dan di pedalaman itu banyak juga anak-anak aitam. Aitam itu jamak dari yatim. Anak-anak yatim piatu banyak sekali. Dan di pedalaman pula banyak sekali para du'afa. Mereka juga di pedalaman mualaf itu banyak, termasuk yang kami sampaikan di Morowali Utara, suku Tautawana yang telah diislamkan oleh para dai. Alhamdulillah 700 orang ini mualaf harus dibina, harus diberikan bantuan berupa fasilitas seperti tempat ibadah, kemudian bantuan-bantuan berupa mukena, pakaian muslim, Iqra Al-Quran dan sebagainya. Nah, di Lasnas Dewan Dakwah itu ada program 200 ton, kadang program 20 ton beras untuk di pedalaman, beras untuk masyarakat di pedalaman, beras untuk para dai-dai di pedalaman, karena memang ada dai-dai yang tidak makan nasi lantaran tempat yang sangat sulit. Nah, program Lasnas sendiri juga ada program Al-Quran. Jadi misalkan kalau selama ini kita menyalurkan Al-Quran, ternyata Al-Qurannya tidak ada yang mengajarkan, ini kita ada program Al-Quran. Al-Quran itu kemudian disalurkan kepada para masyarakat pedalaman-pedalaman yang di situ ada dai yang membina, mengajarkan. Terjamin ya. Ya, ini ada kisah menarik nih di Pulau Seram, Maluku sana, Masya Allah, ada dai kita namanya Ustadz Robiansyah. Pada saat beliau bertugas kami sudah sampaikan, Masya Allah, ada 70 anak-anak mualaf setiap hari itu mau mengaji, Mbak, mengantri mereka. Ustadz Robi mengajar dari sore sampai jam 10 malam setiap hari. Saya ingat betul beliau katakan hanya ada beberapa Iqra saja. Dan Iqra itu tidak lengkap, Mbak. Kalau Iqra itu lengkapnya kan 1 sampai Iqra 6. Tapi ini kadang ada yang Iqra 2, 3 tidak ada, Iqra 6, 5 tidak ada, Iqra 1 dan 3 tidak ada.
Nah, dengan keterbatasan Iqra tadi yang tidak ada, Masya Allah, alhamdulillah anak-anak mualaf itu 36 dari mereka, Masya Allah, sudah mulai hafal Quran. Hafal Mbak, bukan baca, bukan hanya mendengarkan, tapi hafal. Masya Allah. Kalau ditanya nih, kita sekarang sudah Ramadan yang detik-detik terakhir ya. Masya Allah, kita sudah berapa kali khatam, sudah berapa kali hafal. Masya Allah, sudah berapa banyak yang kita amalkan, atau mungkin sampai setingkat sudah berapa banyak yang kita ajarkan. Artinya kembali kepada dakwah lagi. Masya Allah. Mudah-mudahan sahabat milenial bisa bergabung di program Lasnas Dewan Dakwah Islam Indonesia ya, dengan menyalurkan zakatnya, fidyahnya, zakat fitrahnya, Masya Allah. Kemudian mungkin ada niatan-niatan berwakaf berupa sumur, wakaf Al-Quran, wakaf masjid, wakaf sumur itu Masya Allah ya. Karena di pedalaman itu Masya Allah jarang sekali dai-dai yang bisa merasakan air seberlimpah kita. Ada dai-dai kita selama sepekan tidak makan lantaran tidak ada beras. Ada dai-dai kita di pedalaman yang tidak mandi selama sepekan karena tidak ada air bersih. Mereka mandinya hanya ketika mau sholat Jumat saja. Karena memang pertama jaraknya yang jauh, kedua airnya juga mahal. Dan itu letaknya kalau di searching di Maps itu ada namanya Pulau Kera. Ada dai kita bertugas di sana, Masya Allah, mandinya sepekan sekali lantaran sulitnya air dan mahal juga. Jadi kami mengajak betul kepada para pemirsa yang ingin membantu program dakwah pedalaman, mari kita support para dai yang sedang bertugas. Mungkin kita hanya mampu dengan memberikan zakat-zakat kita, kemudian mengeluarkan fidyah kita, kafarat kita mungkin, atau malah kita ingin berwakaf. Kayak misalkan sumur. Rasulullah mengatakan ketika ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal. Apa yang harus aku lakukan agar bisa mengalirkan kepadanya pahala dengan harta yang dia tinggalkan?" Rasulullah menjawab, "Tasaddaq, bersedekahlah." Kemudian sahabat bertanya kembali kepada Rasulullah, "Sedekah apa itu ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Air." Jadi air itu adalah sebaik-baik sedekah. Kenapa? Karena dari airlah sumber kehidupan bagi seluruh makhluk. Jadi ada tempat-tempat yang mungkin para sahabat milenial ingin sekali bersedekah atas nama ibunya mungkin, atas nama ayahnya mungkin, atas nama anaknya, keluarganya, pasangan yang telah meninggal ataupun masih hidup. Bismillah, saya berwakaf di Lasnas Dewan Dakwah Ustadz atas nama Fulan atau Fulana. Mudah-mudahan pahalanya sampai dan terus menjadi amal jariah. Amin. Berapapun nilainya insya Allah. Karena kata Rasulullah juga di dalam hadisnya, sabaqat dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Uang yang 1 dirham atau infak yang 1 dirham mampu mengalahkan sedekah atau infaknya orang yang penghasilannya miliaran dirham. Masya Allah. Kenapa bisa mengalahkan? Sahabat bertanya, "Wa kaifa hadza ya Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi?" Rasulullah menjawab, orang yang bersedekah 1 dirham, orang yang setiap hari penghasilannya 2 dirham. 1 dirham dia sedekahkan di jalan Allah, 1 dirhamnya dia keluarkan untuk menghidupi keluarganya. Dan itu mampu mengalahkan orang yang bersedekah ribuan dirham. Kalau dirupiahkan mungkin bisa ratusan miliar gitu ya, atau berapa juta gitu. Tetapi itu bisa dikalahkan oleh orang yang berinfak 1 dirham. Kenapa? Karena orang yang menginfakkan 1000 dirham, dia memiliki penghasilan miliaran dirham. Baik, ada rasio di situ. Iya, artinya kita dituntut oleh Allah untuk mengeluarkan, mesedekahkan, berinfak dengan yang terbaik yang kita miliki tanpa meninggalkan kewajiban kita di sekitar. Mengenai teknisnya nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Ustadz ya. Usai jeda berikut, Sobat Milenial tetaplah bersama kami di Ngobrol Bareng.